Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putunanda Aryadatma. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai algoritma Astar. Nah, namun sebelum itu kita akan berkenal lebih lanjut mengenai pengertian dari algoritma Astar. Nah, lalu apa itu algoritma Astar? Astar merupakan sebuah algoritma untuk mencari rute atau pathfinding. Nah, jadi algoritma ini awalnya ditemukan pertama kali oleh Peter Hart, Niels Nielsen, dan Bertram Raphael pada tahun 1968. Nah, adapun model dari algoritma Astar dapat dilihat seperti gambar di bawah. Jadi, pada sistem algoritma Astar ini akan mencari rute dari titik asal atau node di sini yang warna biru menuju titik tujuan yaitu warna kuning. Maka akan ditemukan sebuah jalur yaitu berwarna hijau. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas. Nah, sekarang kita sudah pada halaman Excel. Sekarang kita akan bahas lebih lanjut mengenai algoritma Astar. Nah, dalam algoritma Astar ini terdapat 3 komponen penting yang diperhitungkan nantinya. Yang pertama ada nilai G, kedua ada nilai H, dan nilai F. Nilai G atau geographical cost merupakan jarak dari titik awal ke titik berikutnya. Di mana di sini titik awal di sini berwarna biru dan titik berikutnya di sini adalah 8 titik selanjutnya dari titik biru. Yaitu titik ini, dan titik sekitar lainnya. Nah, sedangkan nilai H itu jarak dari titik berikutnya, yaitu titik, saya ambil contoh titik ini, dari titik 8, di sini kan ada 8 titik. Saya ambil contoh satu ini, jarak dari titik ini ke titik tujuan. Itu nilai H. Selanjutnya nilai F merupakan jumlah dari nilai G dan nilai H. Nah, untuk mencari nilai G tadi dan juga nilai H, itu kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Dengan rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C sama dengan sisi miring dan A dan B itu merupakan titik tinggi dan garis alas dan garis tinggi dari segitiga siku. C ini ada sisi miring. Nah, kita pertama-tama kita tetapkan dulu berapa satuan dari titik tiap titik. Dari titik ke titik itu saya tetapkan 1 satuan. Namun untuk teman-teman boleh bebas milih berapa satuan, 10 satuan boleh, 1 satuan boleh, itu tergantung ke teman-teman. Nah, di sini saya pilih 1 satuan. Nah, untuk menghitung dari misal jarak titik biru ke titik sini, pojok kiri atas gitu, kita bisa pakai Pythagoras. Sini C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, dimana A itu sama dengan 1 satuan dan B juga 1 satuan. Kita masukkan saja substitusi, C kuadrat sama dengan 1 ditambah 1, C sama dengan akar 1 ditambah 1 atau C sama dengan akar 2. Hasilnya itu kurang lebih 1, sekian, 1,4 sekian gitu. Jadi kita bisa buletin 1,4 satuan untuk dari jarak titik biru di sini misalnya ke sini, atau intinya jarak miring gitu. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh kasusnya. Nah, di sini kita langsung ke contoh kasusnya. Di sini ada titik asal yang warna biru dan titik tujuan warna kuning. Jadi kita akan mencari rute atau path dari titik biru ke titik kuning dengan cara menggunakan nilai-nilai yang tadi, yaitu nilai G, nilai F, dan nilai H. Pertama kita hitung dulu nilai G. Jadi seperti tadi, nilai G merupakan jarak dari titik asal dengan titik berikutnya. Jadi titik awal dengan titik berikutnya. Nah, di sini kita hitung dengan cara sama dengan titik awal itu kita anggap titik 0, kita jumlahin dengan akar SQRT, kita pakai SQRT dari Excel, yaitu 1 satuan ke kanan dikuadratkan tetap 1 dan 1 satuan ke kiri ke atas itu dikuadratkan tetap juga 1 sama dengan 1,4. Ini juga sama dengan 0 ditambah langsung saja ya SQRT 2 karena 1 ditambah 1. Ini juga sama dengan SQRT 2. Oh ya, ini kita
kita tambahkan dulu. Kita tambahkan ini. Oke. Kemudian ini juga sama dengan 0, anggap aja 0, tambah SQRT 2. Nah, untuk ini karena dia cuma satu satuan ke atas, jadi sama dengan 0 ditambah 1. Yang ini sama dengan 0 tambah 1 satuan ke kanan. Yang ini juga sama dengan 0 tambah 1 satuan. Yang ini sama dengan 0 ditambah 1 satuan ke kiri. Nah, sekarang kita sudah menghitung nilai G di masing-masing titik berikutnya. Itu ada 8. Selanjutnya kita hitung nilai F. Nilai F adalah jarak dari titik berikutnya ke titik tujuan, warna kuning. Sini kita bisa pakai rumus Pythagoras sama dengan SQRT. Sini kita hitung jarak dia ke kanan itu berapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Karena pakai Pythagoras kita kuadratkan, jadinya 5 kuadrat yaitu 25. Kemudian kita jumlahin dengan jaraknya ke atas dia, ke atas terhadap tujuannya. 1, 2, 3. Jadi 3 kuadrat kita masukkan 9,8. Kemudian sini kita sama dengan SQRT. Kita lihat ke kanan berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kuadrat 16. Kemudian ke atas itu 1, 2, 3 kuadrat 9. Oke, ini sama caranya kita hitung sama dengan SQRT. Kita hitung ke kanan berapa? 1, 2, 3 satuan kuadratkan jadi 9. Kemudian ke atas berapa satuan? 1, 2, 3 satuan 9. Sekarang ini juga sama dengan, harusnya sama dia dengan nilai ini karena simetris, sama dengan SQRT. Kanan berapa? 3 satuan dikuadratkan 9. Kemudian ke atas 1, 2, 3 4 kuadratkan 16. Ini kita hitung sama dengan SQRT. Ke atas berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Atau ke kanan dulu, 1, 2, 3 kuadrat 9. Kemudian ke atas tadi 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 kan 25. Nah, 5,8. Kemudian di sini sama dengan SQRT. 1, 2, 3, 4 ke kanan ada 4 satuan dikuadratkan 16. Kemudian ke atas 1, 2, 3, 4, 5 satuan ke atas 25 dikuadratkan. Ini juga sama dengan SQRT. Kanan itu berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5 kuadrat 25. Kemudian jumlahkan dengan 1, 2, 3, 4 satuan dikuadratkan 16. Oke. Yang ini sama dengan SQRT. Ke kanan berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5 juga. Jadi 25 ditambah 25. Oke, 7,1. Kita sekarang sudah dapatkan nilai dari G dan juga nilai H. Sekarang kita hitung nilai F. Nilai F tadi kan jumlah ya, jumlah dari nilai G dan nilai H. Sekarang kita pakai rumus sama dengan sum. Kita rumus pakai sum. Habis itu kita jumlahkan nilai G dan nilai H. Jumlahkan. Oke, hasilnya di sini 7,2. Sekarang kita copy ya, karena rumusnya sama, kita jumlahkan di tiap-tiap titik berikutnya. Kita dapatkan nilai F. Nah, sekarang kita lihat di sini terdapat satu nilai F yang paling kecil yaitu 5,7, dan ada titik nilai F satu tingkat di atasnya ada 6, kedua di sini 7,2 ada sepasang, 7,4 ada sepasang, dan satu lagi 8,5. Sekarang kita perhatikan. Untuk selanjutnya kita akan pilih
titik berikutnya yang akan kita pilih. Nah, di sini misalkan kita pilih 5,7, kita warnai hijau gitu. Nah, namun sebelum itu, dalam algoritma STAR ini kita harus pilih alternatif lainnya selain nilai 5, misalnya selain ini misalnya. Kita pilih alternatif lainnya misalnya, atau misalnya 6 gitu. Karena mungkin saja jalur yang misalnya 57 karena dia lebih pendek, itu bisa saja untuk nantinya merupakan jalur yang paling panjang, atau bukan jalur yang terbaik gitu. Mungkin saja jalur 6 itu merupakan jalur yang lebih singkat untuk kedepannya secara keseluruhan gitu. Maka dari itu kita tentukan alternatif lainnya selain 5,7. Misalnya kita pilih ini jalur atasnya dengan nilai F6 gitu. Kita pilih itu di sini. Ke sini aja. Nah, kita anggap yang ini adalah alternatif yang A. Dan ini alternatif yang B. Alternatif yang B. Oke. Ini alternatif A, yang bawah alternatif B. Yang alternatif A kita pilih yang ini, rute pojok kanan atas dengan nilai F 5,7. Sedangkan bawah kita pilih jalur ini dengan nilai F 6. Nah, sekarang kita lanjutkan. Untuk selanjutnya kita hitung juga nilai G dan nilai H dari titik berikutnya. Sini kita kalibrasi kita hitung ulang. Kita kalibrasi ulang. Sebelumnya saya sudah buat nilai H di masing-masing titik berikutnya. Jadi kita tinggal buka saja. Nah, di sini beserta dengan rumus sum. Jadi karena di sini 0, kita masih makanya nilainya 4,5. Sini. Nah, sekarang kita kalibrasi ulang. Karena kita sudah melangkah ke titik ini. Jadi untuk nilai G-nya sekarang itu yang ini misalnya bawah sama dengan nilai G ini warna hijau, titik hijau ditambahkan dengan 1 karena satu satuan ke bawah, sehingga nilai F pun berubah dan terupdate gitu. Sekarang ini juga sama dengan 1,4 ditambah 1, yang kanan juga sama dengan 1,4 ditambah 1 satuan, kiri sama dengan 1,4 tambah 1 satuan. Tuh. Yang kanan nyerong kita sama dengan 1,4 ditambah akar 2 SQRT 2. Akar serong ya. Yang ini juga sama dengan 1,4 ditambah SQRT 2. Kemudian yang ini sama dengan 1,4 ditambah SQRT 2. Kemudian kita sudah mengkalibrasi semua nilai G. Ini kita udah usah ya, karena titik asal. Ini kita sudah kalibrasi ulang, di nilainya udah terupdate di tiap F titik berikutnya sudah update. Untuk berikutnya kita pilih lagi titik mana yang kita akan lalui untuk berikutnya. Di sini ada nilai dengan 5,7 nilai F-nya. Kemudian satu tingkat di atasnya ada 6. 2 di sini ada 6. Kemudian nilai berikutnya ada 7,3 dan 7,4. Sekarang kita misalnya kita pilih yang diagonal karena lebih kecil. Namun kita harus tetap buat alternatif gitu. Misalnya alternatifnya di sini kita bold gitu, tebelin. Kita pilih alternatifnya 2 misalnya. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutin yang ini. Caranya kita juga sama, yaitu kita kalibrasi ulang. Di sini kita buka. Kan sudah saya hitung nilai H. Karena sebenarnya nilai H itu ditentukan dari titik masing-masing titik terhadap titik tujuan. Gitu. Kayak misalnya ini, dia dihitung pakai akar 9 tambah 4. Karena ke kanan 3 satuan dan ke atas 2 satuan. 3 satuan ke kanan dikuadratkan yaitu 9 dan 2 satuan ke atas dikuadratkan yaitu 4. Akar 9 tambah 4 yaitu
3,6 gitu teman-teman. Nah di sini kita hitung juga kalibrasi sama dengan, karena dia ke atas 1 kemudian ke kanan 1, jadi kita tambah 1, hasilnya 2. Ini juga ke atas, karena dari titik asal dia ke atas 1 kemudian ke kiri 1, jadinya hasilnya 2. Ini ke atas 2 kali tambah 1. Nah sekarang ini karena nyerong, jadi sama dengan 1 ditambah SQRT 2. Yang ini juga sama dengan 1 ditambah SQRT 2. Ini juga sama dengan 1 tambah SQRT 2. Nah sekarang kita sudah hitung nilai G dan nilai H. Nilai H sudah saya buat sebelumnya. Sekarang kita hitung nilai F. Di sini F nya itu dengan jumlahkan nilai G dan nilai H pakai rumus sum. Ini kita copy karena ini belum. Nah di sini kita sudah lengkap nilai F di masing-masing titik berikutnya. Sekarang kita lihat di sini. Ternyata nilai yang paling kecil untuk nilai F-nya itu 3,6, teman-teman. Nah, sekarang kita pilih titik mana yang kita inginkan untuk selanjutnya. Misalkan kita pilih yang ini ya, karena lebih kecil misalnya. Ya 3,6. Namun tetap kita pilih alternatif lainnya, misalnya satu tingkat di atasnya, misalnya ini ya. Kita pilih, kita bold. Gitu. Oh iya, ini 3,6. Kenapa kecil? Saya lupa tambah gini ya, nilai. Jadi tambah SQRT 2. Nah, oke. Jadi nilainya 6. Selanjutnya sini ada tingkat di atasnya ada 6,2, kemudian ada 6,5, ada 7,4, 7,8, 7,8, dan 8,8. Misalnya kita pilih yang ini. Nah, sekarang kita kalibrasi, kita gini. Sekarang kita copy. Oke, lanjutin. Yang ini kita kalibrasi ulang teman-teman. Seperti cara tadi. Kita tinggal buka aja karena saya sudah buat. Untuk nilai H dan nilai G-nya, nilai F-nya. Di sini masih kecil karena kita belum hitung nilai G. Nah, nilai G kita seperti cara tadi sama dengan nilai G di titik sebelumnya ditambahkan dengan perpindahannya, karena lurus dia 1, dan yang ini ke atas sama 2,4 ditambah 1, yang ini kiri sama dengan 2,4 ditambah 1, ke bawah sama dengan 2,4 ditambah 1, dan ini pojok kanan atas misalnya 2,4 ditambah SQRT 2 kiri sama dengan 2,4 tambah SQRT 2. Oke, yang ini juga sama dengan 2,4 tambah SQRT 2. Oke, kita sudah jumlahkan semuanya di masing-masing nilai G di titik berikutnya. Sekarang kita hitung nilai F-nya. Ini sudah jumlahkan ya, 6,6 juga sudah, yang belum copy. Nah, di sini kita lihat nilai F yang paling kecil itu ada 6,1. Kemudian nilai berikutnya 6,2. Kemudian nilai berikutnya di atas juga 6,6. Ada 7,4, ada 7,7, ada 7,9, 8. Sekarang kita pilih lagi. Kita pilih misalnya 6,1 yang pojok kanan atas. Kita pilih yang itu karena nilainya lebih kecil misalnya gitu. Namun kita tetap juga pilih alternatif, misalnya 6,2 ya, karena setingkat di atasnya. Kita pilih itu alternatif.
tembus. Untuk yang di atas, yang alternatif A, kita juga sama caranya. Nah, cara yang atas sama juga, kita kalibrasi ulang. Di sini 5,7, kita pilih untuk nilai F-nya. Nah, sekarang kita hitung nilai G dan nilai H dan juga nilai F di titik-titik berikutnya dari titik yang nilai G-nya, nilai F 5,7 ini. Nah, sudah. Sekarang kita udah dapat nilai H-nya pakai cara sebelumnya, pakai SQRT, pakai Pythagoras misalnya. Itu akar, misalnya di sini kita satu satuan ke atas kan, dikuadratkan itu 1 tetap. Kemudian 3 satuan ke kanan, itu 3 satuan dikuadratkan 9. Jadinya akar 1 ditambah 9, akar 10, 3,2. Ini juga caranya sama, kita hitung. Jadi kita langsung saja. Di sini kita hitung nilai G-nya sama dengan titik sebelumnya 2,8 ditambah 1 satuan karena lurus kan. Ini juga sama dengan 2,8 ditambah 1 satuan. Yang atas sama dengan 2,8 ditambah 1 satuan. Yang bawah juga sama dengan 2,8 ditambah 1 satuan. Ini sama dengan 2,8 ditambah, karena dia miring ke bawah jadi ditambah SQRT 2. Ini juga sama dengan 2,8 ditambah SQRT 2. Yang ini sama dengan 2,8 ditambah SQRT 2. Oke, sorry ada typo. SQRT 2. Nah, sudah lengkap untuk nilai G, F, dan H di tiap titik berikutnya. Sekarang kita copy dulu, baru kita tentukan path yang kita pilih. Nah, sekarang kita pilih. Di sini kita lihat nilai G masing-masing titik berikutnya, nilai F maksud saya, masing-masing titik berikutnya itu di sini ada 5,7, di sini 6,1, kemudian di sini ada 6,1. Kenapa sama? Karena kita lihat karena ini simetris teman-teman. Jadi jarak ini dan jarak ini terhadap ini sama. Jarak ini ke sini sama, jarak ini ke sini sama. Ini juga sama, cukup apa jadi sepasang-sepasang gitu sebelumnya. Sekarang kita pilih misalnya 5,7 karena itu yang paling kecil gitu. Namun kita juga tetap buat alternatif gitu. Ini misalnya tebal lagi, jika kita tebalkan. Nah itu, ini lihat kita lagi satu langkah saja, sedangkan dengan alternatif yang kedua itu perlu kurang lebih 2 langkah teman-teman. Sekarang kita lanjutkan, kita kalibrasi teman-teman. Kita buka saja, sudah buat. Sini sudah tentuin nilai H heuristiknya. Di sini satu satuan karena dia tinggal satu satuan ke kiri aja. Sama juga caranya SQRT 1 ditambah 0. Akar 1 ditambah 0. 1 dan ini 2. 1 ini 2. Sekarang kita tinggal hitung nilai G-nya. Sama dengan 4,2 ditambah 1 kan, 1 satuan ke kanan. Kemudian ini juga sama dengan 4,2 tambah 1 satuan karena ke atas. Kemudian ini juga dengan 4,2 tambah 1 satuan ke atas, ke bawah. Kemudian ini sama dengan 4,2 ditambah 1 satuan ke kiri. Nah, sini kita pilih, kita cara nyari nilai G-nya yang sama dengan 4,2 ditambah SQRT 2 karena miring kan. Nah di titik tujuan juga kita hitung sama dengan SQRT sama dengan 4,2 dulu, baru kita jumlahkan dengan SQRT 2. Kemudian ini sama dengan
4,2 tambah SQRT 2. Nah, sekarang sudah lengkap ya, nilai G, nilai H, dan nilai F. Titik berikutnya ini kita nggak usah. Jadi di sini kelihatan nilai yang paling kecil, nilai F-nya yaitu nilai 5,7. Kemudian ada 6,2, kemudian ada 7,7, dan ada 7,5. Nah, sekarang kita lihat nilai yang terkecil itu adalah 5,7 karena dia langsung ke titik tujuan. Jadi sebenarnya kita sudah sampai, teman-teman. Kalau kita pilih ini, kita perlu satu langkah lagi. Kalau kita pilih ini, kita sudah sampai gitu. Jadi kita pilih ini ya, kita nggak usah tandain. Namun yang sebelumnya ini masih perlu 2 langkah lagi. Jadi kita kalibrasi ulang, kita hitung nilai G-nya, nilai F-nya. Kita hitung dulu. Sini sudah buka. Sekarang kita kalibrasi ulang. Sini sama dengan 3,8 ditambah 1 ke kanan, lurus ke kanan. Ini juga sama dengan 3,8 ditambah 1. Kemudian bawah sama dengan 3,8 ditambah 1. Yang ini sama dengan 3,8 ditambah 1. Dan pojok kanan atas itu nilai G-nya sama dengan 3,8 ditambah akar 2 sekian T2. Nah, miring ya. Yang ini juga miring sama dengan 3,8 ditambah SQRT2. Yang kiri ini itu pojok kiri atas sama dengan 3,8 ditambah SQRT2. Nah, sekarang nilai G sudah lengkap. Titik berikutnya ini kita nggak usah hitung. Sekarang kita hitung nilai F-nya dengan rumus sum. Ini karena kurang, kita pakai rumus sum. Jumlah dari nilai G tambah dengan nilai H, heuristik. Nah, sekarang sudah lengkap. Sebelumnya sini sudah saya hitung ya nilai H-nya, karena tadi tinggal buka saja. Caranya sama juga. Di sini kan perlu satu satuan ke kanan, kemudian ditambah ke atas untuk vertikal itu 0. Jadi SQRT 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. SQRT jadi akar 1. Hasilnya 1. Itu cara lain juga sama caranya. Nah, sekarang kita lihat terdapat dua nilai sama di sini. 6,2 sini nilai sama. Nah, kenapa sama, teman-teman? Kita perhatiin. Dari 6,1 ke sini dia masih perlu satu langkah lagi ke titik tujuan. Di sini dia perlu 1 miring, kemudian 1 lurus ke kanan. Kalau lewat bawah juga sama, dia perlu 1 lurus ke kanan, kemudian 1 miring lagi ke tujuan. Jadi sama-sama dia perlu 1 miring dan 1 satuan. Untuk milih ini juga, ini milih ini, dan yang ini juga. Dia sama-sama perlu 1 miring 1 lurus. Sedangkan ini beda lagi. Jadi kita bebas pilih mana, 6,2 yang bawah atau atas, bebas. Misalnya kita pilih ini, atas. Kita copy dulu ya, teman-teman. Copy, paste. Kita pilih yang atas tadi. Warnakan hijau. Nah, sekarang tinggal perlu 1 langkah lagi menuju titik tujuan. Sekarang tinggal kita kalibrasi, teman-teman. Kita buka. Nah, kita hitung nilai G-nya sama dengan 5,2 ditambah SQRT 2 karena miring. Yang ini juga sama dengan 5,2 tambah 1. Dan ini sama dengan 5,2 tambah 1. Terus ini kita bisa hitung juga, kalau biar lebih lengkap ya, kita lengkapin aja, tambah 1 misalnya
Dan ini sama dengan 5,2 ditambah SQRT 2. Ini juga ini sama, yaitu 6,7 sama dengan 5,2 ditambah SQRT 2. 6,7. Sekarang kita hitung, oh ya, ini lagi 1 sama dengan 5,2 ditambah 1. Nah, sekarang kita hitung nilai H-nya. Sini kurangnya nilai H-nya, kita hitung aja biar lebih lengkap. Sama dengan dia perlu satu satuan ke atas, jadinya SQRT 1 satuan ditambah 0. Kemudian ini sama dengan SQRT, dia ke kanan plus 1 satuan, kemudian ke bawah dia plus 1 satuan, jadinya 1 kuadrat akar 2 kan, 1 kuadrat. Ini juga sama dengan SQRT, dia ke kanan plus 2 satuan dikuadratkan jadi 4, kemudian ke bawah plus 1 satuan dikuadratkan 1 kali 5. Nah, sekarang kita copy untuk rumus F nya, karena tinggal di sum aja, dijumlahkan untuk nilai G dan nilai H nya. Sekarang kita lihat nilai G nya ada yang di sini, langsung ke titik tujuan tuh 6,2. Kemudian kalau kita ke pojokan bawah 7,7, pojok kanan atas 7,7, kalau ke atas itu 7,7 nilai G nya, ke bawah 7,7, sini 8,9, sini 8,2. Ini belum kita kalibrasiin, kita nggak usah. Nah, kita lihat ternyata kalau langsung ke tujuan itu 6,2, nilainya sama kayak nilai sebelumnya. Lewat sini ternyata lebih jauh kan, karena kita perlu satu langkah lewat sini, malah kita buang-buang jarak, jadi kita perlu satu langkah lagi. Jadi kita perlu langsung saja ke titik tujuan, jadi kita pilih ini. Nah, sekarang kita bandingin ya dengan alternatif yang A. Kita kan nama ini A, kita sekarang bandingin, copy biar lebih dekat sini misalnya. Sekarang kita lihat untuk alternatif A, dia perlu, kalau kita lihat secara visual, dia perlu 4 kotak hijau untuk padnya. Sedangkan untuk alternatif yang A, kita kan yang ini namanya A ya, yang ini B, nah yang B dia perlu 4 kotak, sedangkan yang A perlu 3 kotak. Itu secara visual. Sekarang kita lihat berdasarkan jarak total. Jarak total itu kita lihat dari nilai G-nya. Di sini dari titik biru ke titik tujuan itu perlu 5,6 satuan. Sedangkan itu untuk cara A ya, itu alternatif A. Dia perlu 5,6 satuan. Karena dia tinggal miring saja. Di sini perlu berapa miring? 1 2 3 4 dikali 1,4, itu sekitar 5,66. Sedangkan ini dia dulu lurus ke bawah, lurus ke atas dulu, baru miring, kemudian lurus ke kanan. Dia itu perlu 6,24 satuan, jadi dia lebih panjang stepnya dibandingkan di bawah. Jadi itu teman-teman. Jadi berdasarkan perhitungan, jarak yang jalur yang lebih cepat itu adalah jalur yang A ini, kan tinggal lurus, jadi lebih lama. Soalnya masih banyak lagi jalur yang lain. Dia ini keduanya sama-sama nyampe teman-teman, sama-sama nyampe ke tujuan, karena ini algoritma pathfinding, sama-sama menemukan jalurnya menuju titik tujuan, namun memiliki jarak yang berbeda. Kalau kita lihat jalur yang terbaik itu jalur yang ini. Itu untuk kasus yang pertama. Sekarang kita ke kasus yang kedua. Nah, sekarang kita ke kasus yang kedua, dimana kalau di antara titik asal yaitu titik biru dan titik tujuannya warna kuning itu terdapat sebuah halangan, dimana kita nggak bisa lewat langsung lurus saja, kita harus ngelewatinnya. Nah, jadi caranya sama seperti sebelumnya. Pertama-tama kita hitung dulu nilai G dan nilai H dan juga nilai F di titik berikutnya. Di sini kita, karena sebelumnya saya sudah buat, sekarang saya tinggal buka aja. Kita buka. Oke, sudah kelihatan.
Di sini saya sudah buat nilai H dan juga rumus dari nilai F. Di sini nilai H-nya sama seperti tadi. Cara mencarinya menggunakan akar atau SQRT. SQRT di sini kita lihat jarak dari titik tujuan, dari titik berikutnya terhadap titik tujuan. Lihat ke kanan dia perlu berapa satuan? 1, 2, 3, sehingga dan ke atas juga 3 satuan. Sehingga untuk nilai F-nya yaitu akar 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu akar 9 tambah 9. Hasilnya 4,2. Ini juga sama, dia perlu 2 ke kanan, jadi 4 kali dikuadratin jadi 4, dan dijumlah dengan 3 satuan ke atas dikuadratin 9. Jadi akar 4 tambah 9. Juga sama. Nah, sekarang kita hitung nilai G-nya. Nilai G-nya sama seperti sebelumnya, kita hitung dengan menghitung perpindahannya. Sekarang sama dengan, anggap ini 0 ditambah SQRT karena mereng kan, SQRT 2. Nah, selanjutnya yang ini sama dengan 0 ditambah bukan SQRT tapi 1 karena lurus. Yang ini juga sama dengan 0 ditambah 1. Yang ini sama dengan saja titik awalnya tambah 1. Kemudian ini sama dengan 0 tambah 1. Yang ini kena miring sama dengan tambah SQRT 2. Yang ini sama dengan tambah SQRT 2. Oke, ini juga sama dengan asal ditambah SQRT 2. Oke, kita sudah lengkap untuk nilai F. Nilai F sudah lengkap, nilai G sudah, nilai H juga sudah. Sekarang kita lihat nilai-nilainya. Yang pertama ada nilai nilai F dengan nilai 5 untuk pojok kanan atas. Kemudian yang ke kanan ada 5,5, ke atas ada 5,2, pojok kiri atas 6,4, pojok kiri bawah, pojok kanan bawah 6,8, dan ke kiri ada 67, ke bawah 6,8, dan pojok kiri bawah 7,8. Sekarang kita pilih. Nah, sekarang mungkin kalian mikir kita pilih yang 5 aja dengan nilai 5 karena lebih kecil nilai F-nya. Kita boleh coba pilih, namun tetap pilih alternatifnya karena mungkin saja kita lewat sini mungkin lebih cepat nyampenya dibandingkan lewat sini. Kita akan lihat nanti. Sekarang kita pilih yang itu dulu ya. Sekarang ini kita copy, kita buat yang alternatif kedua. Nah, alternatif kedua sudah, kita namain yang ini sebagai A misalnya, A, dan yang ini sebagai B. Oke, sekarang kita lanjutkan. Yang B itu kita ganti, kita pilih yang jalur kanan itu dengan nilai 5,5. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini kita kalibrasi, kita copy dulu. Kita pindah, kita paste ke sini. Oke, sudah. Yang ini yang untuk alternatif kedua yaitu yang B, kita copy juga, kita copy ke sini. Nah, sekarang kita lanjutkan yang A dulu. Yang A kita lanjutkan dengan cara yang sama, kita kalibrasi. Nah, kita buka karena sudah buat nilai H-nya, tinggal menghitung nilai G-nya. Sekarang lihat, kita kalibrasi ulang G-nya. Yang ke bawah itu sama dengan 1,4 tambah 1. Yang ke atas sama dengan 1,4 ditambah 1. Yang ke kiri sama dengan 1,4 tambah 1. Karena tinggal pindah satu satuan aja. Sekarang yang mereng sama dengan 1,4 ditambah SQRT 2.
yang pojok kanan bawah sama dengan 1,4 ditambah SQRT 2. Nah, sekarang sudah lengkap ya. Ini AH-nya udah saya buat, caranya sama. Di sini saya contohnya 2,8. Ini dapat dari, dia perlu ke kanan 2 langkah, 2 satuan. Jadi di 2 kuadrat itu 4, dan ke atas juga 2 satuan. Sini lihat ya dari formulanya. Di ke atas 2 satuan. Oke. Dan ke kanan 2 satuan. Jadinya akar 4 ditambah 4. Biar dikuadratkan. Nah, itu untuk nyari nilai H-nya. Ini juga sama caranya. Kita hitung jaraknya ke kanan berapa, ke atas berapa. Nah, sekarang kita lihat nilai G yang kita dapat. Ada 5,2, ada 6,4, ada 6,7, ada 7. Misalnya kita pilih 5,2. Namun ingat teman-teman, kita juga perlu alternatif. Misalnya ini kita jadikan alternatif, kita warnain teman. Oke, itu untuk yang B. Sekarang kita lanjutin yang itu yang A, kita lanjutin sekarang yang B. Nah, kita kalibrasi ulang sekarang yang ini dari titik hijau ini. Kita kalibrasi ulang. Tinggal buka saja untuk lihat nilai H yang sudah saya buat. Ini nilai H-nya sudah saya buat. Di sini caranya yaitu ke kanan dia perlu 1, dikuadratkan hasilnya 1 tetap, kemudian ke atas dia perlu 5 kotak. Jadi kuadratkan 25. Kelihatan pada formula SQRT 1 ditambah 25. Hasilnya oke, 5,1. Oke, ini tinggal zoom untuk nyari nilai F-nya. Sekarang kita hitung nilai G-nya. 1 untuk bawah ditambah 1. Yang ke atas juga sama dengan 1 ditambah 1 karena perlu 1 satuan. Oke, ini juga sama dengan 1 ditambah 1. Sekarang pojokan yang itu miring sama dengan 1 ditambah SQRT 2. Yang ini kita nggak usah ya, karena kita nggak bisa lewat. Yang ini juga sama dengan 1 ditambah SQRT 2. Kemudian yang atasnya udah, yang ini X1 sama dengan 1 ditambah SQRT 2. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilainya. Di sini ada 5,6, kemudian di sini ada 6,1, ada 7,5, ada 7,4, ada 8,2, dan 6,7. Itu nilai F-nya. Misalkan di sini saya tetap memilih jalur kanan ya. Yang kanannya tadi itu kan lewat atas. Sekarang kita lewat kanan. Kita bandingin mana lebih cepat, lewat atas atau lewat kanan. Tapi kita pilih ini sebagai alternatif. Ini kita pilih. Kita warna ini hijau karena kita milih itu. Ini kita copy ini, pindahin ke kanannya. Sekarang yang A juga di copy, kita paste di kanannya. Sekarang kita lanjutin yang A. Yang A kita tinggal kalibrasi ulang. Ini kita buka. Nah, sudah kelihatan nilai H dan rumus dari nilai F. Nilai H-nya sama seperti cara tadi, pakai SQRT. Sekarang kita hitung nilai G-nya, yaitu 2,4 ditambah SQRT 2 karena miring. Ke atas juga sama dengan 2,4 ditambah 1 karena lurus ke atas. Ini sama dengan 2,4 ditambah 1. Ke bawah nggak usah. Yang ini sama dengan 2,4 ditambah SQRT 2. Yang ini kita nggak bisa ya, karena ada halangan. Nah, sekarang kita lihat. Ternyata yang paling kecil cuma 1, ini yaitu 5,7 untuk nilai F-nya. Jadi kita pilih itu. Kemudian ada 7, 2. Kita pilih ini sebagai alternatif. Dan kita pilih ini sebagai
langkah selanjutnya. Kita warnakan hijau. Nah, selanjutnya kita copy. Sekarang kita lanjutin yang bawah dulu, yaitu yang B. Nah, sekarang kita kalibrasi, teman-teman. Kita kalibrasi ulang. Kita buka. Oke, udah kelihatan nilai H-nya. Nah, di sini kita sudah kelihatan ya, kalau ini 5, karena tinggal butuh 5 langkah lurus saja. Ini juga perlu 4 langkah lurus, ini perlu 3 langkah lurus, ini 2 langkah lurus, 1 langkah lurus. Karena kita tahu nilai H yaitu jarak dari titik ini ke titik berikutnya kan, ke titik tujuan. Itu nilai H. Sekarang kita fokus ke nilai G dulu. Nilai G, karena dari sini kita sama dengan 2 ditambah 1, lurus dia. Oke, salah, ini sama dengan 2 ditambah 1. Nah, jadi 3. Yang ini bawah sama dengan 2 ditambah 1, jadi hasilnya juga 3. Yang penting lurus udah habis, ini kita nggak usah. Sekarang tinggal yang miring-miring, sama dengan 2 ditambah SQRT 2, hasilnya 3,4. Yang ini juga sama dengan 2 ditambah SQRT 2, 3,4 juga. Yang ini juga sama dengan 2 ditambah SQRT 2, hasilnya 3,4. Dan yang pojok kiri atas juga sama dengan 2 ditambah SQRT 2. Oke. Nah, hasilnya 3,4. Untuk nilai F itu tinggal seperti rumusnya sama ya, sum nilai G dan nilai H, ini juga sama. Otomatis akan terupdate setelah kita ngubah nilai G-nya. Sekarang kita lihat di masing-masing nilai F. Yang pertama ada 0,4 yang paling kecil, kemudian ada nilai 7, ada 2, kemudian 8,4, ada 8,1, 8,8. Yang ini nggak bisa kita bilang karena belum dikalibrasi. Nah, sekarang kita pilih yang ini karena lebih kecil misalnya gitu. Kita pilih 7 misalnya sebagai alternatif yang ini. Nah, sekarang kita copy. Sekarang kita lanjutkan yang A lagi. Nah, yang A sama juga, kita kalibrasi ulang. Kita warnain, kelihatan nilai H-nya, caranya sama. Ini sebenarnya kita tinggal hitung jarak lurusnya aja, karena perlu 2 satuan, ini juga perlu 3 satuan. Oke, sekarang kita fokus ke nilai G. Sekarang nilai G-nya sama dengan dari sini 3,4 ditambah 1. Ini juga ditambah 1 sama dengan 3,4 ditambah 1, 4,4. Kemudian yang pojok kan sama dengan 3,4 ditambah SQRT 2. Kemudian yang pojok kanan, pojok kiri atas sama dengan 3,4 ditambah SQRT 2, 4,8. Yang bawah ini nggak usah ya. Sekarang kita lihat yang paling kecil itu 6,4 untuk nilai F-nya. Kemudian ada 7,8, ada 7,6, dan ada 8,4. Nah, sekarang kita misalnya pilih yang ini 6,4 sebagai pilihan kita. Kita harus juga buat alternatifnya. Kita pilih yang ini misalnya alternatif. Sebenarnya teman-teman bisa ngitung lanjutin lagi alternatif yang lain gitu. Sebenarnya masih banyak cabang-cabang lain. Cuma lanjutin yang ini aja dulu. Kemudian kita copy dulu ya. Yang ini kita copy. Pilih, taruh di kanannya, kita paste. Oke. Nah, sekarang kita lanjutin yang B. Kita lanjutin yang B lewat jalur bawah kan. Oke, sekarang kita kalibrasi ulang. Kita buka untuk dilihat nilai H yang sudah saya buat. Di sini kelihatan nilai H-nya.
Sekarang kita hitung nilai G-nya, kalibrasi ulang. Sama dengan yang ini 3,4 ditambah 1 karena lurus ke kanan. Yang bawah sama dengan 3,4 ditambah 1 karena lurus ke bawah. Kemudian yang atas juga sama dengan 3,4 ditambah 1. Yang pojok kanan bawah sama dengan 3,4 ditambah SQRT 2. Pojok kanan atas sama dengan 3,4 ditambah SQRT 2. Ada kesalahan, kita perbaiki. Oke, sudah benar. 4,8. Sekarang kita lihat apa sudah lengkap. Ini nggak perlu. Oke, sudah. Ini hanya sudah benar ya. Kita lihat dia langsung, dia butuh 4 langkah ke depan untuk tujuan, juga 3 langkah, 3 satuan, ini perlu 2 satuan. Ini perlu 1 satuan ke kiri dulu, berarti 1 tambah 1 kuadrat, dan dijumlahkan dengan 2 satuan ke atas. 2 kuadrat 1, berarti akar 1 tambah 4. Ini akar 1 tambah 9, akar 1 tambah 16. Oke, sekarang kita lihat dari nilai F yang sudah kita dapatkan. Kita lihat nilai yang terkecil adalah 6,4, karena sudah jelas dia lebih dekat langsung ke titik tujuan. Titik kedua ada 7,1, ada 7,6, ada 8,4, dan ada 9. Sekarang kita pilih ini karena udah langsung menuju ke tujuan. Sekarang ini pilih sebagai alternatif. Selalu buat alternatif. Oke, itu untuk B, kita copy dulu. Baru lanjutkan ke A. Copy. Oke, sekarang kita lanjutkan yang A lagi. Sekarang A sudah berada di sini, kita lihat sebelumnya. Oke, kita kalibrasi. Kita buka saja. Nah, sudah kelihatan nilai H-nya. Sekarang kita hitung nilai G-nya. Sama dengan 4,4 ditambah 1. Yang kiri sama dengan 4,4 ditambah 1. Oke, sama dengan 4,4 ditambah 1. Kemudian yang pojok kiri bawah sama dengan 4,4 ditambah SQRT 2. Kemudian yang kiri atas ini sama salah. Oke, sama dengan 4,4 tambah SQRT 2. Yang ini juga sama dengan 4,4 tambah SQRT 2. Nah, secara otomatis nilai F juga terupdate. Sekarang kita lihat, teman-teman. Ini nilai H sudah benar ya. Sudah benar. Sekarang kita lihat nilai F di masing-masing titik berikutnya. Yang paling kecil kita lihat sini adalah 7,2. Kemudian tingkat atas, satu tingkat atasnya ada 7,7. Kemudian ada 8,4, ada 9, ada 2 sini. Nah, sekarang kita pilih yang ini untuk lanjutannya. Ini sebagai alternatif. Sekarang kita copy. Taruh di sini. Sekarang kita lanjutkan yang alternatif B. Nah, sekarang kita tinggal buka saja. Sudah kelihatan nilainya? Sudah. Sekarang kita tinggal buat nilai G-nya. Sama dengan 4,4 ditambah 1. Yang ini sama dengan 4,4 ditambah 1. Kemudian yang bawah ini kita nggak bisa edit. Yang kemudian yang ini 4,4 ditambah SQRT 2. Kanan, pojok kanan atas kita ubah sama dengan 4,4 tambah SQRT 2. 28. Oke. Secara otomatis nilai F juga terupdate. Kita lihat nilai F di masing-masing titik berikutnya. Yang paling kecil itu ada 6,4 karena sudah jelas tinggal lurus untuk mencapai titik tujuan, paling dekat dengan titik tujuan. Kemudian ada 7,2, ada 7,7, ada 9. Kita pilih ini ya. Sehingga kita tinggal perlu satu langkah menuju titik tujuan.
Kita lihat, kita sudah secara visual kita lihat sudah 5 step kotak hijau kita lewat. Sekarang ini juga 5 step kotak hijau. Sedangkan di sini masih perlu satu, sama-sama perlu satu untuk lewatnya. Sama-sama masih perlu satu untuk nyampe. Sekarang kita banding, tinggal lanjutin lagi. Kita copy dulu. Yang B kita copy dulu. Paste-nya ke kanan. Ini juga kita copy. Oke, kita copy dulu, kita paste, taruh di sini. Nah, sekarang kita lanjutin. Nggak perlu satu lagi. Sekarang kita kalibrasi, teman-teman. Kita buka. Nah, sudah kelihatan nilai kelebihan. Sini dulu. Ke sini aja. Kalibrasi. Nah, ini. Oke. Sekarang kita kalibrasi. Di sini kita belum kasih nilai H-nya. Nilai H-nya yaitu 0, teman-teman. Karena dari diri sendiri kan dihitung berdasarkan titik berikutnya dengan titik tujuan. Titik berikutnya itu titik tujuan itu sendiri, makanya hasilnya 0. Sehingga kita nilai H-nya 0. Kemudian nilai G-nya sama dengan 5,8, ini tambah 1. Yang atas sama dengan 5,8 ditambah 1. Yang kiri juga sama dengan 5,8 ditambah 1. Kemudian yang kita hitung yang miring sama dengan 5,8 ditambah SQRT 2. Yang ini juga sama dengan 5,8 ditambah SQRT 2. Pojok kiri atas juga sama dengan 5,8 ditambah SQRT 2. Oke, sudah. Sekarang kita lengkapin ini. Kita copy aja rumus sumnya, rumus F-nya, karena jumlah dari nilai G dan nilai H hasilnya sudah pasti 7,2. Oke, sekarang kita lihat nilai F di masing-masing titik berikutnya dari titik ini. Kita lihat yang paling kecil sudah jelas 7,2, ini 7,8, kemudian berikutnya ada 9,2, 9,1, 10, dan 9,1. Yang ini kita tidak kalibrasi. Sekarang kita lihat yang 7,2 ini langsung sampai ke titik tujuannya. Jadi kita otomatis pilih itu karena kita tujuannya ya ke situ. Sekarang berarti yang untuk alternatif A ini sudah selesai, sudah sampai, teman-teman. Sekarang kita yang B. Yang B kita lanjutin lagi, kita kalibrasi. Kita buka dulu untuk nilai H-nya. Yang ini nilai H-nya sama dengan 0. Seperti yang tadi. Sekarang kita hitung nilai G-nya sama dengan 5,4 ditambah 1. Yang ini juga 5,4 ditambah 1. Untuk yang pojok miring sama dengan 5,4 ditambah SQRT 2. Ini juga sama dengan 5,4 ditambah SQRT 2. Selesai. Nah, sekarang kita lihat yang ini kita copy rumus F-nya. Sekarang kita lihat nilai F di masing-masing titik berikutnya. Yang pertama ada 6,4 yang paling kecil, itu di titik tujuannya. Kemudian ada 7,8, 2 di sini. Kemudian ada 9,1 dan ini belum kalibrasi. Kita sudah pasti kita pilih ini. Ya, sudah sampai. Sekarang di kedua alternatif sudah sampai, teman-teman. Sebenarnya masih banyak alternatif lainnya. Teman bisa hitung satu-satu. Cuman saya contohkan 2 saja dulu. Di sini kita lihat kedua jalur ini sama-sama nyampai. Kita lihat selisih, kita lihat secara visual. Secara visual, teman-teman. Untuk yang alternatif A itu perlu 4 kotak hijau. Sedangkan yang B perlu 5 kotak hijau. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5 kotak hijau. Dan yang B juga 5 kotak hijau. Namun kita lihat perbandingannya dari segi jaraknya. Kita lihat saja dari jaraknya. Untuk yang jalur A itu perlu 7,24 satuan.
dan yang B itu perlu 6,4 satuan panjang. Jadi sudah jelas, dengan menggunakan jalur pada alternatif B itu lebih cepat nyampainya dibandingkan jalur A, sehingga ini lebih singkat. Kalau yang A itu sama-sama nyampe juga, cuma lebih panjang, karena ini termasuk algoritma source pathfinding, jadi sama-sama nyampe teman-teman. Masih banyak juga rute-rute lain untuk nyampe ke titik tujuan, misalnya lewat sini kita pilih jadi lurus, kita nggak usah miring, pilih lurus dia juga sampai. Lewat sini juga kita ke belakang dulu, baru kita ke kanan, kemudian ke atas, itu juga sampai. Masih banyak juga jalur-jalur yang lain, cuma saya contohkan 2 di sini. 5,02 itu jalur ke atas, itu lebih kecil nilainya dibandingkan 5,47. Namun secara keseluruhan dia ternyata mendapat jalur yang lebih panjang dibandingkan jalur yang kita ambil 5,47, padahal dia di awal lebih panjang dibandingkan yang ini 5,02. Jadi itu teman-teman, kita nggak bisa memutuskan dari awal bahwa jalur yang lewat 5,02 ini lebih pendek dibandingkan jalur yang bawah. Jadi kita harus coba. Itu teman-teman. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai algoritma ASTAR. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Kalau teman-teman masih bingung, bisa diulang mungkin untuk videonya. Dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dalam penjelasan ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.